Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Karena dengan nikmat Allah kita masih bisa beribadah kepada Allah, berpuasa siang harinya dan malam harinya kita bisa qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada sahabat, keluarga, dan juga kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut kelak kita bisa mendapat syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk 20 ya, malam 21, yang artinya ini adalah malam Ashrul Awakhir, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berkaca membaca biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau itu ketika Ramadan lebih giat beribadah ketimbang di bulan yang lain. Maka dikatakan kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu semakin menambah ibadahnya, semakin giat di bulan Ramadan yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Kemudian kata Siti Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau juga semakin giat menambah ibadahnya pada 10 hari akhir yang tidak dilakukan di hari-hari sebelumnya. Artinya Rasulullah itu ibadahnya kalau kita gambarkan maka semakin meningkat Bapak Ibu. Maka awal Ramadan meningkat, kemudian ke atas semakin meningkat sampai pada puncaknya di akhir Ramadan. Maka kalau kita ingin meniru Rasulullah, seharusnya ibadah kita juga sama. Bukan di Ramadan kita tarawih, kemudian qiyamul lail, baca Quran, pertengahan bolong, kemudian nanti akhir datang lagi. Enggak begitu. Kalau kita berkaca pada Rasulullah, malah semakin akhir Ramadan semakin meningkat. Kemudian ibadah apa yang Rasulullah tingkatkan? Kata para ulama, ada 3 ibadah yang sangat nampak peningkatannya dari Rasulullah SAW, khususnya di 10 hari akhir. Pertama apa? Pertama adalah qiyamul lail. Rasulullah itu idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 10 hari akhir, ahyal lail, beliau menghidupkan malam. Kemudian ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya diajak untuk sholat. Maka bapak jangan sholat sendirian, ajak istri untuk jamaah, anak juga diajak, orang tua juga ditegur untuk ikut berjamaah, ikut sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Kemudian syaddal mi'zar. Nah, ini kata dalam hadisnya dikatakan Rasulullah itu saddal mi'zar, sarungnya dikencangin Pak. Artinya apa? Urusan kamar itu stop dululah, break gitu. Ibadah ini bukan waktunya begituan maksudnya. Jadi anak-anak nggak paham, kalau bapak insya Allah paham ya. Makanya sekarang mumpung masuk 10 akhir, kita beribadah kepada Allah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nu'man bin Bishir dalam sebuah hadis beliau menceritakan pernah Rasulullah itu sholat tanggal 27, sholat malam, mulai dari habis Isya sampai beliau mengatakan hatta dhananna annana la nudrikul falah, sampai kita ini nyangka nggak bakal dapat sahur kita nih, katanya gitu. Dari habis Isya sampai hampir subuh, sehingga para sahabat itu menyangka habis dah sahur ini, kita nggak kebagian sahur. Saking lamanya Rasulullah qiyamul lail, saking lamanya sholat. Kalau di masjid ini sampai jam 12, insya Allah jamaahnya kapok Pak ya gitu. Jangankan sampai sahur, jam 12 kapok, besok nih tutup masjidnya nih. Cuma ya bukan begitu. Artinya kalau kita tidak bisa sampai sahur, minimal ya ditingkatkan lah gitu, ditingkatkan. Kemudian ibadah yang meningkat dari Rasulullah juga apa? Membaca Quran. Para salafus soleh, ulama salafus soleh itu digambarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, yang paling malas itu bapak-bapak, ibu-ibu, memang 2 bulan hatam sekali. Kemudian ada yang sebulan hatam sekali. Kita yang paling rajinnya kalau sebulan hatam, untung itu yang paling rajin dari kita.
Kemudian ada yang 10 hari hatam, ada yang 8 hari hatam, yang paling banyak 7 hari hatam Al-Quran. Kemudian ada yang 4 hari hatam, 3 hari hatam. 3 hari juga banyak dari salafus soleh yang hatam. Antara 7 dan 3 ini banyak yang menghatamkan. Kemudian ada yang 1 hari hatam Quran. Ada yang sehari semalam itu hatam 2 kali, siang hatam, malam hatam. Ada yang diriwayatkan sampai 4 kali hatam. Siapa? Contohnya Imam Syafi'i, beliau begitu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah juga begitu. Tamim Ad-Dari juga sehari semalam hatam 2 kali. Kemudian Sa'id bin Jubair juga sama. Maka kita di bulan Ramadan ini juga harus meningkatkan baca Quran. Walaupun yang enggak sehari hatam ataupun sehari hatam sekali, enggak, minimal ya kalau setiap harinya baca 2 lembar, sekarang meningkat jadi 4, jadi 6 gitu. Agar kita ikut Rasulullah bukan dari segi banyaknya, minimal ikut dari meningkatnya ibadah tersebut. Kemudian termasuk ibadah yang meningkat apa? Infaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu paling dermawannya orang. Apalagi masuk Ramadan, ketika Rasulullah itu di waktu datangnya Jibril dan beliau murojaah dengan Jibril baca Quran, maka digambarkan kana ajwada minar rihil mursalah. Rasulullah itu jauh lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus. Artinya masuk uang misalnya ya 1 juta keluar 1 juta, masuk 10 juta keluar 10 juta. Bahkan pernah Rasulullah itu mendapat harta dari Khaybar. Sebelum masuk ke rumah beliau, harta itu dikumpulkan di masjid, langsung habis sekitar itu pula. Jadi gak sampai masuk ke kantong beliau, ke rumah beliau. Ya walaupun kita tidak bisa mengikuti semuanya, ya minimal kita naiklah gitu sedekahnya, naik ke infaknya. Cuma Bapak Ibu-ibu, yang lebih penting lagi, ternyata istiqomah dan konsisten dalam ibadah itu jauh lebih penting ketimbang meningkat tapi bolong-bolong. Artinya apa? Kalau mau dibandingkan, kita ibadah sedikit tapi konsisten, kontinu, istiqomah, dan banyak tapi bolong-bolong, mending sedikit tapi konsisten. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ilallah, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adwamuha wa in qalla, yaitu ibadah yang konsisten, kontinu walaupun sedikit. Tentu saya tidak mengatakan yang banyak tidak baik, enggak. Yang paling baik tentunya banyak tapi istiqomah, tentu lebih baik ketimbang sedikit istiqomah. Tapi istiqomah sedikit lebih baik ketimbang banyak bolong-bolong. Tapi banyak bolong-bolong tentu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Nah, jadi jangan pernah berapologi atau alasan, wah malas mau jamaah, malas baca Quran, malas mau tarawih, takut gak istiqomah. Enggak begitu. Kalau memang ini ya udah laksanakan. Bolong-bolong nanti kita perbaiki dengan istiqomahnya diperbaiki. Tapi ketimbang kita misalnya ibadah sekarang rajin maunya semalaman suntuk, kemudian besoknya ditinggalkan, lebih baik kita ambil 2 rakaat, 3 rakaat semalam, tapi bisa kontinu, konsisten. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, la takun mithla fulan, jangan seperti orang ini, fulan ini, kana yaqumul lail summa taraka qiyamal lail. Dulu dia pernah qiyamul lail, pernah bangun malam, kemudian dia tinggalkan. Kata Rasulullah, jangan seperti orang ini. Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, fulan ini sampai sekarang gak ketahuan siapa namanya. Kenapa? Karena saking ya mungkin memalukan. Kenapa kok dulu rajin sekarang ditinggalkan. Jadi mending kita ini sedikit tapi istiqomah ketimbang banyak tapi ditinggalkan. Kemudian Rasulullah dalam hadis al-Qamakol, beliau mengatakan, menggambarkan keutamaan istiqomah, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya. Kalau kalian sholat, kata Rasulullah, sampai kalian ini melengkung badan kalian seperti busur, saking lamanya sholat sampai bungkuk. Wasumtum hatta takunu kal autar, kalian puasa rajin luar biasa sampai badan kalian ceking seperti senar gitar.
lan tablughu al-istiqomah, tidak akan menyalip keistiqomahan, derajat istiqomah. Walaupun rajin luar biasa puasa ataupun sholat, cuma bolong-bolong gitu. Lebih baik sedikit tapi istiqomah terus menerus. Karena kalau cuma pertama rajin, belum teruji Pak, belum teruji ibu-ibu. Sekarang rajin, besok ada misalnya undangan, besok ada kesibukan, ada acara, ditinggal. Maka yang penting sedikit tapi teruji. Ada acara apapun tidak ditinggalkan, ada kesibukan apapun tidak ditinggalkan. Ini jauh lebih baik ketimbang banyak tapi tidak istiqomah. Maka Rasulullah mengatakan, ini yang terakhir, sayyabatni suratul Hud, kata Rasulullah, saya ini jadi uban gara-gara surah Hud. Sahabat bertanya, ya Rasul, surah Hud yang mana yang bikin uban? Kata Rasulullah mengatakan ayat 112. Apa isinya? Fastaqim kama umirt, wahai Muhammad, istiqomah kamu sebagaimana yang diperintahkan. Maka perintah istiqomah ini benar-benar beban kepada Rasulullah dan juga menjadi beban kepada kita. Demikian yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita tidak kurang Bapak Ibu-ibu, tidak kurang ceramah, tiap malam ada, siang juga ada ceramah, ada broadcast dari YouTube, dari WhatsApp. Yang kurang dari kita kadang amalnya. Jadi bukan banyaknya ceramah yang kita dengarkan, tapi amal yang kita inginkan. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.